Beda sama ria. Kalau ria terungkap, lihat bagusan mana yang aneh sama dia, itu terungkap namanya. Nih lihat, yang punya model begini cuman aneh doang, di sini nggak ada yang punya. Setelah dia ungkapin, namanya ria, karena dia pengen dinilai orang ketimbang dinilai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ujub itu muqaddimahnya ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Sayyidina Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun fil muhlikat. Al-awwalu fil muhlikat. Al-awwalu fil muhlikati asyuhu syadid. Wa tsani muttaba'un lil hawa. Wa tsalis wa ijabul mar'i li nafsihi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap para guru, para asatidz, para hujjaz, para habaib, terkhusus sahabul bait, orang tua kita Habib Murzibah bintul Haddad, juga anak-anak beliau, pimpinan majlis ta'lim dan sholawat Al-Haddadiyah, yaitu Al-Habib Hasan bin Murzibah Al-Haddad dan Al-Habib Idrus bin Murzibah Al-Haddad. Mudah-mudahan dulu para habaib kita, juga ada Habib Syahan, ada Habib Umar, ada Habib Abdurrahman, mudah-mudahan minal habaib kiram, kemuliaan beliau mudah-mudahan selalu tercurah kepada kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga beliau semua untuk bisa menuntun kita ke jalan Allah dan ke jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para thalabah, para pencari ilmu, mencari keberkahan, pencari sanad keilmuan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para santri Al-Haddadiyah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun fil muhlikat, kata Nabi, ada 3 hal yang mampu membinasakan amal kita. Ya, membinasakan berarti ngancurin amal kita. Ya, kita ngumpulin, dia yang ngancurin. Wah, itu kagak enak ujungnya. Capek-capek kita ngumpulin amal kita, tapi 3 hal ini merobohin amal kita. Wa amal muhlikat ya Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah tanya sama Nabi, wa amal muhlikat fi salasah, apa yang bisa menghancurkan ya Rasulullah dari 3 macam tersebut? Yang pertama kata Nabi, fasyuhun syadid. Ada orang syuh itu pelitnya, syadid tersangat pelitnya. Dalam lughatul Arabiyah, pelit ini ada 2. Nah, kalau antum tahu ada yang namanya bakhil. Ya, bakhil itu bahasa Arab tuh. Artinya apa itu? Pelit. Ya. Kalau yang satu lagi namanya syuh, bahasa Arab juga. Artinya pelit juga. Pakai shin, titiknya 3, pakai h kecil, syuh. Itu artinya pelit, tapi ulama ngebongkar 2 kalimat beda-beda. Bakhil itu adalah al-malu li nafsihi, orang yang pelit akan hartanya sendiri, itu namanya bakhil. Ya, jadi kita punya harta nggak ngasih orang, itu namanya bakhil. Kalau syuh beda lagi, al-malu li nafsihi li akhihi, gitu. Ada harta
yang dititipin dari saudaranya, dititipin sama dia, dipelitin. Harta orang yang dipelitin sama dia, itu syuh tuh, tingkatannya lebih tinggi lagi dari bakhil. Jadi yang pertama dikatakan, kata Nabi, syuhun syadid, ada orang yang tersangat. Kenapa pelit? Ini Nabi kan punya sifat pemurah. Apa sih yang Nabi nggak bisa bantu terkait tentang urusan apa aja? Kalau Nabi bisa bantu, dia pasti bantu Nabi. Dan Rasulullah SAW mengatakan, innamal mu'minunal mu'minat, sesungguhnya mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu terkait. Ya, tersait itu kalau kata kita kesangkutnya. Ya, kalau mukmin yang satu bisa nyeret mukmin yang satu lagi masuk neraka. Mukmin yang satu bisa nyeret mukmin yang satu masuk dalam surga, karena mukmin ini terkait antara satu dengan yang lain. Ya, hubungan persaudaraan kan ada macam-macam. Ada 3 hubungan persaudaraan. Ada yang terkait dengan iman, ada yang terkait dengan nasab, ada yang terkait dengan perkawinan. Ya kan? Ada yang terkait dengan iman. Kalau iman, ini semua yang ada di sini saudara semua berarti. Saudara seiman. Iya, saudaranya seiman. Tapi ada yang terkait dengan nasab, yang berhubungan dengan darah kita, yang kalau kita nyentuh dia kagak batal. Anak kita, ya kan, adik kita, abang kita, bapak kita, emak kita, itu namanya nasab tuh, berhubungan. Ada lagi yang jadi persaudaraannya akibat perkawinan. Istri kita, ipar kita, mertua kita, itu kan karena perkawinan. Ini 3 saudara kita. Tapi wa immal mu'minin katanya, immal mu'minunal mu'minin, antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu bakal saling terkait, satu hubungan dengan yang lainnya. Maka kasihannya kalau orang yang syuh, dia nggak bakal bisa terkait dengan yang satu yang lain. Orang kalau syuh itu, kalau pelit gitu, kagak ada yang nemenin. Siapa yang mau nemenin? Ogah orang nongkrong sama dia, diem aja, rokok nggak ada yang keluar, asapnya doang. Iya, orang mau nongkrong sama orang yang nggak mau ngeluarin. Kita nongkrong yuk, nggak deh, aneh mules nongkrong main teh, bengong aja, nggak ada yang keluar, minum kagak, rokok kagak, pelit tuh. Tuh orang pelit di tongkrongan mana aja nggak diharapin kedatangannya. Iya kan, lagi ngumpul nih rame-rame, datang dia, bubar, ada dia ribet gitu, bubar. Kagak diharap kedatangannya. Siapa yang mau ngarepin dia? Tapi orang pemurah diharap datangnya. Terus itu kemana sih kagak nongol-nongol? Kalau kagak ada dia, sepi, kagak ada minuman gitu. Orang pemurah diharap datangnya di mana aja. Orang yang syuh kagak diharap datangnya di mana aja. Maka orang yang syuh fit dunia aja kagak punya ikhwan dia, kagak punya temen dia. Bagaimana nanti di akhirat? Itu orang pelit, dia kudu bawa amalnya sendiri. Ya enggak? Kedua, dia harus berhadapan sama Allah sendiri. Wa immal mu'minin wal mu'minun bisyafa'ah. Ketika mukmin yang satu dengan yang lain harus ngeluarin syafaat, pertolongan, karena pernah dibantu di dunia, dia nggak bisa ngeluarin syafaat. Kenapa? Karena nggak pernah ada yang pernah merasa terbantu sama diri dia. Itu namanya syuhun syadid. Itu muhlikat namanya. Bisa ngancurin amal kita. Nggak ada guna bawa amal banyak-banyak kalau entenya punya sifat yang modelnya kayak begitu. Yang kedua, muttaba'un lil hawa. Muttaba' artinya ittiba, ngikut. Lil hawa, orang yang ngikutin hawa nafsu. Orang yang ngikutin hawa nafsu, dia pasti bakal celaka sampai kapanpun. Yang namanya hawa nafsu dalam. Kalau ente bilang orang ngikutin hawa nafsu kenyang, gak bakal kenyang orang ngikutin hawa nafsu. Contoh, ada orang yang demen makan, doyan makan apa aja dimakan semua. Dia makan yang A, makan yang B, makan yang C, makan yang mana aja, emang dasar tukang makan. Kagak bakal pernah ada puasnya, tapi perutnya udah gak nampung. Kenapa? Karena kondisinya udah gak memungkinkan, tapi hawa nafsu masih ngejor aja terus. Tuh hawa nafsu tuh. Orang kalau ngikutin hawa nafsu, jangankan yang lain nih, dirinya bisa celaka kalau ngikutin hawa nafsu. Udah aneh sanggup deh, udah aneh kuat deh, udah aneh bisa deh, diikutin aja sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari kita ikutin, nggak bakal ada selesainya. Ingat, hawa nafsu itu nggak pernah tunduk. Ini satu-satunya makhluk Allah yang pernah diuji coba dalam hadis Nabi. Dia nggak pernah tunduk dengan apa-apa. Kalau ditanya Tuhan ente siapa, lupa dia, nggak bisa jawab. Diajarin lagi sama Allah, Tuhan ente Allah. Ingat tuh, iya. Besok aja ditanya lagi, tuh hawa nafsu nggak bisa lagi jawab.
Ini memang benar-benar bikin lalai ini hawa nafsu. Udah Allah siksa puluhan tahun masuk neraka, nih hawa nafsu dikeluarin, lupa aja lagi, lalai aja lagi. Itu namanya muttaba'un lil hawa. Orang nggak ada yang bahagia ngikutin hawa nafsu. Melihat perempuan cakep, nggak bakal ada habisnya. Ya kan? Yang ini mau dinikahin, yang sono mau dinikahin, semua mau dinikahin, itu jadi penghulu aja. Semua mau dinikahin. Ya kan? Artinya apa? Nggak bakal ada habisnya kita ikutin. Ya gak, keluar lagi perempuan produk 2021, wah cakep lagi. Ya gak, udah yang sono dikit naik lagi 2022, udah cakep lagi tuh. Nggak bakal ketemu ada habisnya. Ya gak? Itu muttaba'un lil hawa. Segala sesuatu kalau ngikutin hawa nafsu, kita yang bakal rugi. Ya kan? Awas, ulama ngabarin sama kita, ada orang puasa tapi puasanya ngikutin hawa nafsu, tertolak puasanya. Bahkan ulama kita mengatakan makruh orang puasa setiap hari, makruh hukum. Nggak ada kebutuhan apa-apa dia puasa. Perut itu punya hak juga, mau makan, mau kemen ya. Kasihan dibikin puasa sama ente tiap hari, lemes sampai nyender-nyender begini berangkat. Itu makruh katanya. Kenapa dikatakan makruh? Karena nih perut juga punya haknya buat diisi sama makanan, buat diisi sama minuman. Itu namanya muttaba'un lil hawa. Yang ketiga yang bisa ngancurin kita adalah i'jabul mar'i li nafsihi. I'jab itu artinya aneh. Al mar'i dengan satu perkara, li nafsihi bagi dirinya. Kalau kata kita ujub. Ujub itu kan nggak terungkap. Beda sama ria. Kalau ria terungkap. Lihat bagusan mana yang aneh sama dia. Itu terungkap namanya. Nih lihat, yang punya model begini cuman aneh doang, di sini nggak ada yang punya. Setelah dia ungkapin namanya ria. Karena dia pengen dinilai orang ketimbang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ujub itu muqaddimahnya ria. Muqaddimah tuh enggak? Pendahuluannya sebelum ria terjadi, dia duluan. Ujubnya nih begini. Yang lain nggak bisa ibadah, ente bisa ibadah. Dia cuma ngomong dalam hati. Nih ujub setan, kata setan begini, emang cuma ente. Yang lain nggak bisa, udah kayak ente deh. Yang sanggup semua berbuat begini, cuma ente doang. Habis begitu dia manggut-manggut. Bener juga, begitu. Tuh, yang begitu namanya i'jabul mar'i li nafsihi. Tuh lama-lama bisa jadi masalah itu. Kenapa? Karena setiap perbuatan apa aja merasa dirinya yang paling bergerak, merasa dirinya yang paling bagus, merasa dirinya yang semuanya dia bisa gerakin apa aja. Kalau nggak ada dia, semuanya nggak bakal terjadi. Kalau nggak ada dia, semuanya nggak bakal bisa gerak. Kalau nggak ada dia, nggak jadi nih acara kalau nggak ada aneh. Ijabul mar'i li nafsihi, dia aneh sama dirinya sendiri. Tatkala dia bisa ibadah sama Allah, di tengah orang lain pada nggak bisa ibadah sama Allah. Hati-hati nih. Ente bisa bangun malam, tahu-tahu bisa bangun malam. Padahal bangun malam itu waktu hari itu doang. Sebelumnya belum pernah ente bangun malam. Kebenaran kepanggil sholat, karena dia sholat habis diputusin sama bokit. Ya. Kan pasti nggak jauh-jauh dari sejadah. Ya kan, kalau habis diputusin biasanya begitu. Pas mau sholat lupa pakai mau kena, kirain cewek. Ya kan? So, nggak pernah sholat nih. Waktu dia lihat kelar sholat, beres sholat, keluar nih ijab, baru mulai. Apa katanya? Tuh, yang bisa bangun malam di rumah ini cuma ente doang. Yang lain masih molor semua. Memang ente doanya mustajab. Ente orang yang paling terpilih dari yang paling terpilih. Wah, ini orang kalau dia kena dibeginiin habis selesai dah. Ingat tuh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, ibadahnya udah nyampe di makom yang tertinggi. Suatu saat setan ngaruh jadi Tuhan, berhadapan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir, ihbis adal ibadah. Cukup ibadah ente udah sampai sini aja. Sekarang ente udah jadi ahli ibadah, ente stop sekarang ibadah, ente udah jadi hamba Allah yang paling terbaik. Ketawa Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa aja nih syaitan gua si saya manggilnya. Awas makanya jangan dipanggil saya. Jelasin sama ceweknya. Kalau dia manggil saya, kita jelasin sayang apa syaiton. Karena syaiton juga dipanggilnya saya juga. Iya kan? Saya juga, hati-hati. Terus sahabat dia jalani bisa aja sih saya.
Gitu. Makanya kalau cewek manggil saya hati-hati ya, jelasin, diperjelas. Manggilnya sayang apa Saiton? Saiton, ya mengeluh Saiton emang. Ya, ini waktu dipanggil i'jabil mar'i, tatkala pas kondisi begitu, apa kata saya? Kata Syabul Qadir, saya kenal sama Tuhan saya. Andai kata ada orang yang ibadahnya di stop, lebih nggak pantas makomnya ada di saya, kata Syabul Qadir. Yang lebih pantas andai kata di stop makomnya adalah junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Tuh Nabi nggak pernah disuruh stop dalam ibadahnya, nggak pernah dianggap finish sama Allah ibadahnya, nggak pernah jadi apa-apa ibadahnya. Sampai di puncak ibadahnya Nabi, bahkan nggak ada orang yang bisa nandingin ibadah Nabi waktu itu, nggak ada, udah sampai saat ini nggak ada. Kalau memang harus bebas ibadah, dia lebih pantas bebas ibadah daripada aneh. Satu. Yang kedua, saya kenal Tuhan saya. Dia mempunyai sifat yang gak pernah berubah. Kalau Allah udah perintah sesuatu, yang namanya perintah kagak bakal pernah diliburin sampai kapanpun. Kalau yang namanya larangan, sampai kapanpun gak bakal bisa dibebasin sampai kapanpun. Jadi Syabul Qadir kenal sama Tuhan ya. Jangan kayak gitu, hari ini arak udah bebas sama ente, judi terserah mau sampai pagi mau sampai subuh udah bebas. Nih orang yang baru sholat malam 2 hari, kalau kena sekelebat nih cahaya datang kayak begini, bisa libur langsung ibadahnya udah khalas sudah. Kenapa? Kita harus kenalin ijabul mar'i li nafsihi. Jangan pernah merasa aneh ibadah. Ingat, hari ini langkah kaki ente bisa nyampe di Al-Hadadiyah, kalau bukan karena Allah mau, nggak bakal bisa. Kan kemarin udah aneh bahas, banyak orang yang udah ada rencana mau datang ke sini, tapi nggak pernah nyampe tuh ke sini, karena Allah nggak mau gerakin kaki dia ke sini, nggak mau. Berapa banyak orang bisa nyampe ibadah sama Allah, kalau bukan Allah yang gerakin, siapa memang? Emang kita bisa berasa ngegerakin badan kita sendiri buat ibadah sama Allah? Emang ente siapa? Kalau ente mempunyai kekuatan memang kayak begitu, lihat orang mati suruh bergerak deh, kagak bakal bisa. Artinya ibadah kalau bukan Allah yang gerakin, emang siapa? Makanya kalau sama orang maksiat nggak boleh sombong kita. Enggak. Suruh, ente mah orang maksiat mulu, jangan deket-deketannya deh. Ente cocoknya masuk neraka, nggak boleh ngomong gitu. Besok kalau dibalik bagaimana? Yang ahli taat berubah jadi ahli maasi, yang ahli maksiat berubah jadi ahli taat. Semua masih bisa berubah-berubah di dunia ini. Nggak bisa ditentukan. Yang bisa nentuin cuma Allah. Ketentuannya nanti ada ketika dia itu meninggal dunia. Kalau saat ini ada orang yang masih maksiat di hadapan kita, masih bisa berubah, masih bisa diusahain. Hari ini kita benar karena Allah pengen kita benar. Hari itu dia sesat karena Allah memang belum gerakin hati dia buat ibadah sama Allah. Jadi nggak usah saling gesek-menggesekkan, nggak usah. Yang penting kita harus beruntung kalau kita udah bisa gabung sama orang baik. Karena gabung sama orang baik ini bagian dari syafaah kita nanti di yaumil qiyamah. Ente pernah gabung di Al-Hadadiyah, ente bisa ini perjuangkan nanti di akhirat. Ketika amal ente nggak cukup semua untuk berhadapan dengan sama Allah, ngomong sama Allah. Kalau kita udah pernah duduk sama orang-orang yang soleh di sini, duduk sama para zuriyah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang yang nggak kenal sama zuriyah Nabi, banyak orang yang nggak kenal sama keturunan Nabi. Makanya dia nganggapnya biasa-biasa aja, kagak ada keturunan Nabi. Putus itu keturunan Nabi. Saya pernah ditanya kok sama satu pengajian ibu-ibu saya. Ya, dia nggak yakin tuh dengan keturunan Rasulullah SAW. Coba itu yang kita pegang tuh harusnya model kayak begitu. Orang-orang yang belum pernah kenal dengan zuriyah Nabi. Kita beruntung orang yang kenal dengan zuriyah. Dan bukan cuma kenal, kita bisa dekat, kita bisa hadir di sini. Itu jadi keuntungan buat kita. Jangan jadi bilang, ini gini-gini aja gabung sama Habib kagak bener, emang lo nya kagak bener. Gabungnya kita sama ulama, gabungnya kita sama orang yang baik, itu namanya min kulli zuriyah, masuk gerbong dalam gerbong zuriyah Nabi. Jadi kita ini satu gerbong nih ntar. Kalau di akhirat nggak ada satu orang yang nggak masuk sini, tinggal dipanggil. Iya nggak? Dia keluar dari gerbong kita, panggil, suruh masuk sini. Itulah untungnya orang berkumpul dengan orang yang baik. Kalam Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Ghunyah dikatakan paling beruntung orang walaupun 1 detik, walaupun 1 menit dia pernah bergabung sama orang yang baik selama seumur hidup dia di dunia. Tapi berapa kali kita udah hadir di majelis taklim ini. Makanya yang udah masuk ke gerbong ini jangan keluar lagi. Udah masuk di sini keluar lagi. Udah nggak ngaji dah, males. Tak keluar dia masuk lagi. Masuk keluar kayak ingus keluar masuk jadinya. Jangan.
Udah pastikan aja, kita masuk di sini, oke. Kita masuk dalam gerbang ini, oke. Udah masuk ke dalam gerbang ini, jangan keluar-keluar lagi dari sini. Udah pastiin ini jadi gerbang yang terbaik buat kita ketika kita bertanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bimanfa'na bi barakatihim wa lil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afan minal bidan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah.